kita masuk ke persyaratan yang pertama. Klausul 4. Ingat, klausul 1 sampai 3 tidak menjadi persyaratan, ya. Klausul 4 ini bunyinya persyaratan umum. Persyaratan umum ini artinya persyaratan yang umum banget untuk setiap laboratorium ada dua subklausul. Jadi kalau misalnya kita menyebut klausul 4 ada berapa ini Pak Tommy? Oh, klausul 4 tuh kalau ISO 37 tuh ada 5 subklausul, berarti 41, 42, 43, 44, 45 gitu ya. Nah, kalau ISO 17025 ada berapa subklausul? Hanya ada dua subklausul. 4.1, 4.2. Nah, jadi yang 4.1 ini berbicara ketidakberpihakan, 4.2 berbicara kerahasiaan. Saya akan jelaskan satu persatu. Kalau kita berbicara ketidakberpihakan, maka kegiatan lab ini harus dilakukan secara tidak memihak dan distrukturkan dan dikelas dengan rupa untuk menjaga ketidakberpihakan. Tidak memihak itu maksudnya gimana? Misalnya gini, saya punya sampel, saya mau melakukan pengujian. Saya punya sampel, saya mau diuji dong sampel saya. Misalnya di laboratorium Kak Aulia. Kak Aulia, saya mau uji dong sampel saya, gitu ya. Nah, kalau kita sudah 17 tahun 25, maka saya nggak boleh menyerahkan sampel saya langsung ke Kak Aulia. Jadi kalau lab kita sudah 17 tahun 25, apabila ada sampel masuk, maka sampel itu diarahkan kepada loket penerimaan sampel. Jadi sampel itu harus didaftarkan dulu. Kemudian nanti di loket penerimaan sampel didata dulu. Sampelnya apa sih? Mau ujinya apa aja sih? Berapa parameter yang mau diuji? Lab kita bisa nggak ujinya? Jadi itu nanti ada tahapan-tahapan namanya review metode, review pengujian, permintaan, dan seterusnya. Dari situ baru nanti dipreparasi sampel. Sampel itu misalnya kalau saya bawa 1 jerigen, apakah nanti masuk lab 1 jerigen? Kan nggak juga kan? Bisa jadi kalau saya bawa 1 liter, yang saya pakai cuma 100 mili. Nah itu nanti biasa ada preparasi sampel, dipisah-pisahkan dalam botol misalnya 200 mili gitu ya, dipecah-pecah, nggak langsung 1 liter dibawa ke lab. Preparasi, apakah sampel itu perlu didinginkan, ditaruh dalam kulkas? Apakah sampel itu perlu diencerkan? Ya ditambah pelaut tertentu misalnya. Apakah sampel itu harus taruh di tempat terang? Apakah sampel itu harus taruh di tempat gelap? Nah, ini harus clear nih. Makanya saya nggak boleh langsung ngasih ke kaulia. Itu yang pertama terkait ketidakberpihakan. Yang kedua, kalau nanti hasil pengujian itu jelek, nggak sesuai harapan saya itu nggak boleh memaksa kaulia sebagai analis untuk memperbaiki hasilnya. Tolong deh, kalau cuma 2, ganti deh angkanya jadi 3 deh biar masuk speknya. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya berpihak. Kalaupun nanti hasilnya jelek, nanti kaulia nelfon saya nih, atau ini hasilnya jelek nih, mau dibagusin sedikit gak? Nah, itu nggak boleh. Namanya berpihak. Kalau ada bos kita tiba-tiba ucuk-ucuk datang ke lab kasih sampel kamu uji nih ya, nah itu nggak boleh. Even bos sekalipun tuh nggak boleh. Harus melalui loket penerimaan sampel. Inilah yang disebut ketidakberpihakan. Kita nggak boleh memihak. Mau dia teman kita, mau dia atasan kita, mau dia misalnya pernah memberikan kita sesuatu, nggak boleh. Jadi ikutilah sesuai prosedur, gitu ya. Yang kedua, kerahasiaan 4.2. Jadi lab itu harus bertanggung jawab melalui komitmen berkekuatan untuk pengelolaan semua informasi yang diperoleh atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan laboratorium. Jadi implementasi di sini adalah semua personil lab itu harus menyatakan komitmen yang berkekuatan hukum. Komitmen berkekuatan hukum itu adalah surat pernyataan di atas materai itu berkekuatan hukum, sehingga nanti semua personil lab harus menandatangani pernyataan komitmen untuk menjaga ketidakberpihakan dan kerahasiaan. Di sini maksudnya apa? Kita nggak boleh tuh, rekan-rekan sekalian, nanti kita harus menyampaikan kepada lab yang kita dampingi sebagai konsultan, lab itu, personil lab itu nggak boleh menyebarluaskan hasil pengujian itu kepada pihak yang tidak berkepentingan. Misal, di foto, upload status Facebook, upload status WA. Sampelnya Pertamina jelek nih, masa kadar kayak waktu gosip yang mana ya? Masa kadar pertalite dropnya 91 kok di sini 86? Nah itu nggak boleh tuh. Nggak boleh tuh. Kita harus jaga kerahasiaan. Oleh karena itu, mudah-mudahan ya masih rezeki kita, tahun depan kita akan handling dua perusahaan dari Pertamina. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Nggak ada kendala. Kalau masalah proyeknya, ini
saya boleh bilang sudah hampir 80% lah di tangan kita. Tapi yang saya khawatirkan masalah administratif. Saya takutnya ini kita harus daftar vendor dulu, butuh waktu berapa lama nanti. Mudah-mudahan kita ada cara-cara lain ya. Dan sekarang kita juga lagi proses untuk legalisasi kita di PT-nya. Mudah-mudahan nggak ada hambatan ya di sana ya. Kita berharap. Nah, yang saya maksud di sini adalah misalnya kita memberikan informasi kepada klien kita, pada lab yang kita dampingi adalah bahwa semua personil lab, misalnya di lab itu ada 5 orang, maka lima-limanya harus bikin surat pernyataan dan semacam. Nanti draftnya dari mana? Atau bikin draftnya dari saya? Ada dari kita, sorry ya. Kita yang bikin draftnya. Saya ada template atau contohnya. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Kalau mereka, oh Pak Tommy boleh nggak saya tambahin kalimat-kalimat ini sesuai kebijakan perusahaan? Boleh, boleh banget. Tapi intinya adalah ada kata-kata menjaga ketidakberpihakan dan menjaga kerahasiaan. Ya, termasuk rahasia data-data hasil penelitian. Kemudian ini salah satu contohnya. Nah, ini contoh sebelah kiri itu surat pernyataan komitmen. Jadi misalnya saya yang bertahun-tahun di bawah ini gitu loh. Bla 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 sebagai berikut misalnya gitu ya. Pertama, bekerja sama sama teamwork, profesional, ketidakberpihakan, independensi, kejujuran, semangat gitu. Memberikan secara pelayanan secara dan seterusnya nih, memahami bahwa kesesuaian kepentingan dan seterusnya. Nanti di bawah ini ada tanda tangan siapa di sini? Tanda tangan bisa langsung orangnya langsung atau bisa dua, manajer puncaknya siapa, personal labnya siapa. Nah itu kayak gitu ya. Nah kemudian terkait dengan ketidakberpihakan, ini kita juga dipersyaratkan untuk mengidentifikasi resiko ketidakberpihakan. Saya ambil contoh misalnya. Kalau saya kepala labnya, resiko saya apa sih? Ketidakberpihakannya, oh Pak Tommy itu punya resiko nih kalau sebagai kepala lab. Bisa saja pada saat sampel itu punya temannya Pak Tommy, maka hasilnya jelek, Pak Tommy punya kuasa nih untuk merubah hasilnya. Mungkin di analis nggak dirubah, boleh sampai saya, rubah aja, karena saya kepala labnya kan, rubah aja, gitu ya. Ini teman saya nih, saya nggak enak nih. Nah itu bisa aja. Jadi hal-hal seperti itu yang diidentifikasi. Nah itu nanti kita bisa diskusikan dengan manajemen laboratorium yang kita dampingi, atau kita bisa bisa gunakan benchmark ya, contoh yang kita sudah punya. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang berkaitan dengan identifikasi ketidakberpihakan personil yang rangkap jabatan. Nah, ini juga dipersyaratkan nih. Beberapa kali auditor itu atau asesor dari kan itu mempertanyakan, ya, mempertanyakan terkait dengan identifikasi resiko ketidakberpihakan yang di mana personil itu rangkap jabatan. Oh, rangkap jabatan, Pak Tommy. Rekan-rekan sekalian, terutama Bu Wina dan Kak Aulia nih ya, nanti akan menemui beberapa laboratorium yang isinya itu cuma 3 orang. Bayangin, lab itu cuma 3 orang. Ada yang cuma 4 orang, ada yang bahkan cuma 2 orang, ada yang 5 orang, ada yang satu lab itu 30 orang ada. Timnya 30 orang ada. Jadi komite itu ramai banget. Wah, semuanya pimpinan-pimpinan semua datang. 30 orang pejabat-pejabat labnya. Karena memang ini cuma lab doang aktivitasnya. Tapi ada juga yang lab itu cuma sebagai pelengkap, hanya sebagai supporting dari perusahaan itu. Nah, kalau sebagai supporting biasanya timnya nggak banyak, kecuali perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan makanan ya. Perusahaan makanan, perusahaan-perusahaan misalnya berkaitan dengan apa namanya bahan-bahan kimia. Nah, itu biasanya personal labnya banyak tuh, bisa 20, 15 gitu ya. Tapi kalau lab-lab seperti lab-lab ya mungkin bisa saya sebut lab-lab yang mungkin hanya mengujinya 5 parameter aja gitu. Cuma bisa 10 parameter aja dan itu sederhana. Alatnya alat digital misalnya, nggak perlu ada pengujian kimia. Itu biasanya orangnya sedikit. Ya, beberapa kali kita punya pengalaman ada yang cuma 4 orang. Itu kita kesulitan pasti. Kenapa? Karena semakin sedikit orang, maka akan ada orang yang rangkap jabatan. Pak Tommy, saya sebagai kepala lab nih, tapi saya analisis juga. Padahal saya kepala lab itu kan cuma review. Dari analis ke penyelia, penyelia baru kepala lab. Ternyata kepala lab analisis juga, nguji juga. Karena apa? Nggak ada orang lagi. Cuma ada 3-4 orang di lab itu. Ya saya mau nggak mau uji Pak Tommy. Ya udah kalau kayak gitu berarti kita harus identifikasi personil yang rangkap jabatan. Nanti kita lihat yang rangkap jabatan itu siapa. Oh di sini contohnya ya. Kepala lab merangkap sebagai analis juga. Manajer mutu merangkap sebagai petugas mengambil contoh, mengambil sampel.
Padahal petugas ngambil sampel ini ada sertifikasi khusus dari BNSP. Ternyata manajer mutunya juga merangkap itu juga. Nah, ini kan berarti kan pasti ada ketidakberpihakan gitu ya.